Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Berjumpa dengan saya lagi di dalam renungan pagi. Seperti biasa di pagi hari saya share kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita diberkati di dalam firman Tuhan sebagai panduan untuk kita hidup satu hari ini di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita dan bersyukur kepada Engkau karena kasih-Mu kami masih ada, karena perlindungan-Mu kami masih berada dan sebagian mengerjakan pekerjaan kami. Kami juga meyakini bahwa kasih setia Tuhan sepanjang hari ini akan menyertai kami. Tuhan, pimpin kami saat ini untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Rapi hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan firman Tuhan dalam renungan di channel ini. Setiap pendengar dan penonton renungan ini dipakai Tuhan untuk memahami rahasia Tuhan dalam firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengarkan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman untuk kita renungkan di pagi hari ini kita baca dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi, hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpujilah Kristus yang ampunya firman, dan berbahagialah kita yang siap melakukan firman Tuhan ini. Saudara, izinkan saya menyampaikan tema sesuai firman Tuhan, dan perikop saya berkata bahwa tema untuk kita renungkan adalah jangan menghakimi. Satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa manusia ketika dilahirkan di dunia ini tidak ada yang sempurna, lahir dengan pintar, lahir dengan bijak. Untuk pintar, untuk mampu, dan untuk tidak salah maka diajari. Nah, namanya sudah hidup di dalam dosa, sudah pasti kita tidak akan mungkin mencapai kesempurnaan dalam kehidupan kita ini. Sehebat apapun kita berusaha untuk sempurna, tidak akan mungkin dengan kekuatan manusia, hanya dengan izin Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salah satu penyakit terbesar dalam kehidupan manusia adalah menghakimi. Saudara, kita tahu kata dasar menghakimi adalah hakim. Apa tugas hakim? Yaitu memberikan sebuah keputusan kepada orang yang terdakwa. Menyalahkan, memutuskan apa yang harus diberikan hukuman kepada yang terdakwa. Saudara-saudara, seorang hakim itu adalah orang yang sangat-sangat sempurna, orang yang mengerti betul apa yang terjadi kepada yang terdakwa dan juga yang mengadu. Sebagai manusia biasa, firman Tuhan, bahkan Yesus sendiri, Yesus mengatakan hal ini kepada orang banyak pada saat itu, bahwa menghakimi bukanlah hak manusia. Kita harus ingat satu hal, bahwa menghakimi saudara, menghakimi sesama bukanlah hak manusia. Siapapun Anda, siapapun kita, statusmu apa? Orang kaya kah kita? Orang miskin? Hamba Tuhan kah kamu? Pendeta, majelis, jemaat, mau pegawai, mau non PNS, mau guru, siapapun status kita, kita tidak punya hak untuk menghakimi. Saudara tahu kesalahan saya, saudara tinggal menegur, tapi tidak boleh menghakimi.
Hal yang sangat fatal ketika dalam sebuah persekutuan terjadinya sebuah menghakimi, menyalahkan, menuduh, mencari tahu kesalahan-kesalahan orang. Ini yang salah. Orang percaya, orang yang bijaksana, orang yang mengenal Tuhan sudah pasti tidak akan pernah melakukan kesalahan menghakimi. Yesus berkata, jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Haknya Tuhan menghakimi. Satu hal yang harus kita ingat, Bapak Ibu. Walaupun kami hamba Tuhan tidak punya hak untuk menghakimi jemaat bila salah, tapi kami punya hak untuk menegur. Di dalam teguran itu ada sebuah wejangan yang harus kita sampaikan. Bukan menghakimi orang yang kedapatan salah di hadapan kita. Saudara-saudara, seperti saya katakan dari awal, manusia tidak ada yang sempurna. Penghakiman itu datangnya dari Tuhan. Maka Yesus berkata, ketika engkau menghakimi, engkau akan dihakimi. Siapakah yang menghakimi kita? Tuhan. Jadi ketika kita menghakimi orang, Tuhan akan menghakimi kita melalui orang lain juga. Artinya Yesus mengatakan kepada kita, sadari dirimu. Koreksi diri lebih dahulu, baru kamu mengoreksi orang lain, gitu loh. Kalau dirimu tidak sempurna, kalau kamu salah, perbaiki dirimu supaya engkau mampu memperbaiki orang lain. Yesus berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Jadi apapun cara kita untuk menghakimi orang lain, demikian pun itu akan dipakai untuk kita, supaya kita dihakimi. Ukuran apapun yang kita pakai untuk mengukur orang lain, untuk menjudge orang lain, itu pun akan diukurkan kepada kita. Artinya ada hukum tabur tuai. Jadi anak-anak Tuhan, orang percaya, satu hal yang kita ingat, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang. Maka tema kita, jangan menghakimi, karena itu tidak berguna. Dan ingat, tabur tuai tidak berlaku sebagaimana Tuhan berkata. Ya, saudara-saudara yang terkasih, Yesus dengan spontan mengatakan hal ini ketika ia berada di bukit dan berkata, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Saudara, ini yang kelemahan manusia. Ia lebih tahu kelemahan orang lain daripada dirinya. Sementara kalau dilihat dengan kacamata imannya atau kacamata dunia, dosanya lebih banyak dari orang yang ditegurnya. Nah, bukan berarti kita tidak boleh menegur orang, kita tegur orang. Tapi usahakan apa yang teguran kita itu betul-betul baik untuk dia. Jadi kita tegur dia jangan begini, kita pun sudah melakukan lebih awal. Amin ya. Jadi saudara, Yesus berkata, bagaimana mungkin engkau mengatakan ada selumbar di mata saudaramu sementara ada balok? Balok sendiri di matamu tidak kamu lihat, gitu loh. Tidak kamu periksa. Bagaimana mungkin engkau katakan kepada sesamamu, saya ingin melepaskan dirimu, selumbar itu dari matamu, masalahmu, dosamu. Sementara balok itu yang besar seperti apa balok? Bedakan selumbar dengan balok. Mana yang lebih besar? Balok. Bagaimana mungkin kita mengatakan hal ini? Kalau sementara kita sendiri lebih buruk daripada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus berkata, hai orang munafik, keluarkanlah balok dari matamu. Yesus berkata bahwa orang munafik adalah orang yang suka menghakimi. Lain yang di mulutnya, lain di hatinya. Dan apa yang dituduh bagi orang sebenarnya itu dirinya. Oleh karena itu melalui firman Tuhan di pagi hari ini, firman Tuhan ini keras untuk Tuhan Yesus sampaikan kepada orang banyak. Demikian pun kita. Kalau kita pernah menghakimi, stop. Dalam renungan di pagi hari ini saya mengatakan kepada kita, kalau kita pernah menghakimi orang lain, sesama kita, saudara kita, teman kita, stop, berhenti menghakimi. Karena ketika engkau menghakimi orang lain, kamu harus ingat bahwa suatu hari juga Tuhan akan menghakimi kita melalui orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita. Jangan sampai kita dihakimi akhirnya karena ulah kita sendiri. Amin. Jadi kita memperbaiki diri supaya kita mampu memperbaiki orang lain. Dan satu hal yang seperti saya katakan tadi, orang percaya, manusia tidak punya hak untuk menghakimi. Hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk menghakimi saya dan saudara.
kesalahan apapun yang kita miliki, kesalahan apapun yang diperbuat orang lain kepada kita, dan kesalahan apapun yang kita dengar dari orang lain, kesalahan orang ini kita dengar dari orang lain, kita hanya berdoa supaya Tuhan mengubah. Dan Tuhan yang mengubah, bukan kita yang mengubah dia. Saudara-saudara yang terkasih, mari belajar satu hal firman Tuhan di pagi hari. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita menjadi seorang pribadi-pribadi yang tegur, menegur bukan menghakimi. Beda menghakimi, beda menegur. Kalau kita sudah menghakimi, kita sedang membunuh karakter orang. Kita sedang membuat orang itu tidak pernah maju. Tunggu waktunya. Tuhan pun bilang, engkau akan dihakimi jika engkau menghakimi. Tuhan memberkati kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah diingatkan, ditegur bagaimana kami tidak boleh menghakimi. Perkataan ini perkataan yang keras Tuhan Yesus sampaikan kepada orang banyak ketika Engkau berkhotbah di bukit, dan ini khotbah pertamamu Tuhan di Injil Matius. Tuhan, sebagaimana firman-Mu di pagi hari ini, demikian pun kiranya kami mampu menjadi pelaku-pelaku yang mengoreksi diri kami lebih dahulu, baru bisa mampu mengoreksi orang lain. Menilai diri kami lebih dahulu, baru bisa menilai orang lain. Memperbaiki diri kami lebih dahulu agar kami mampu memperbaiki orang lain. Tuhan, kalau selama ini kami suka menghakimi, kami suka menuduh, kami suka menilai orang, hari ini Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kami mau siap untuk tidak lagi suka menghakimi. Sebab penghakiman itu adalah milik Tuhan, dan hanya Tuhan yang berhak menghakimi kami manusia. Kami sebagai manusia yang berdosa ini, kami hanya perlu meminta pengampunan Tuhan. Kami hanya perlu menegur sesama kami ketika salah, untuk kami memperbaiki diri kami menjadi anak-anak Tuhan. Berkati firman-Mu, materaikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati penonton pendengar renungan ini Tuhan. Kasih Tuhan beserta dengan mereka, pribadi, pelayanan, pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau memberkati dengan kasih setia. Kau juga memberkati, menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit saat ini Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun berada, apapun sakit mereka, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan mereka Bapa. Melalui channel ini Tuhan, melalui doa di channel ini Tuhan, melalui doa kami bersama-sama akan menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit, baik mereka yang terpapar COVID maupun sakit karena cuaca dan keadaan alam ini Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang lebih besar dari kami. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah-Mu. Kami serahkan hidup kami hari ini, Tuhan, yang membagari kami dengan kesehatan dan kekuatan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih telah mendengarkan renungan bersama dengan saya. Kiranya sepanjang hari ini kita tetap berada di dalam naungan sayapnya Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat mengerjakan bagiannya masing-masing. Apa yang kamu kerjakan, lakukanlah itu sebagai ibadah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.